lihat slide saya? Boleh lambaikan yang lihat? Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir di live webinar malam ini ya. Ini suatu kehormatan bagi saya bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman bagaimana saya bisa menghasilkan 1 miliar dari menjual produk digital. Ya, bahkan sebenarnya bukan 1 miliar teman-teman ya, bahkan sudah sampai 7 miliar saat ini. Nanti saya akan ceritakan dan saya akan lihatkan ke teman-teman gimana saya dapat miliaran rupiah dari internet. Oke, nanti kita akan belajar gimana caranya. Nah, sebelum saya sharingkan, saya mau kenalan dulu teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman yang belum kenal. Ya, nama saya Andrian Ropia, teman-teman. Saya mentor dari jagoabs.com. Apa itu Mas jagoabs.com? Jagoabs.com itu adalah e-course atau online course untuk belajar Facebook Ads, teman-teman. Jadi saya ngiklan di tahun 2014 yang mulai ngiklan menjual produk-produk di internet. Kemudian saya mentor dari Monster Affiliate ya, mentor Monster Affiliate ini adalah e-course belajar affiliate. Kemudian saya mentor Internet Marketer Pro untuk belajar menjadi internet marketer. Kemudian saya juga mentor di Marketplace Hero. Marketplace Hero ini adalah panduan untuk belajar marketplace ya, Shopee dan Lazada. Dan saya juga berpengalaman lebih dari 5 tahun menggunakan Facebook Ads dan saya juga berpengalaman lebih dari atau menjual produk fisik dan digital menggunakan Facebook Ads. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, ini teman-teman latar belakang saya. Saya seorang PNS, teman-teman, pegawai negeri sipil. Saya jabatan terakhir saya Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat ya di Kota Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kalau jabatan saya itu ibarat kepala, teman-teman. Saya sudah jadi kepala nih, teman-teman. Kenapa seperti ini, teman-teman ya? Karena waktu itu di tahun 2011 ya saya memutuskan untuk saya sebenarnya punya satu impian, teman-teman ya. Saya punya satu impian yaitu mengumrohkan orang tua. Hanya itu, teman-teman. Hanya ingin mengumrohkan orang tua. Dan waktu itu di tahun 2011 saya tinggal di Palembang, ya keadaan sulit ya, dan alhamdulillah waktu di tahun 2011 ada penerimaan PNS. Akhirnya saya kerja, saya daftar, akhirnya saya diterima, teman-teman. Dan alhamdulillah ternyata yang impian-impian saya terwujud ini bukan dari PNS-nya, teman-teman, dari bisnisnya. Dan saat ini saya sudah memutuskan mengundurkan diri, teman-teman ya. Jadi saya mengundurkan diri di bulan lalu sekitar bulan Februari Maret ya. Jadi saya sudah mengundurkan diri dan saya sudah full online di internet marketing ya. Dan ini adalah memang suatu keputusan yang sangat besar ya. Tapi kalau kita bisa membuktikan kepada keluarga kita ya, insya Allah kita akan didukung ya, teman-teman ya. Nah, ini latar belakang saya. Nah, kemudian ini khusus untuk latar belakang atau pengalaman pribadi menjual produk-produk digital di internet. Waktu saya pertama kali menggunakan Facebook Ads di tahun 2014 saya jualan baju dan ini, teman-teman ya. Saya hanya 3 hari dapat 5.000 like ya. Apa itu Mas 5.000 like? 5.000 like itu follower, teman-teman, follower. Jadi kalau teman tahu bahwa follower itu sangat penting dan kemudian database customer itu juga sangat penting ya. Bisnis apapun kalau teman-teman nggak punya customer, pasti teman-teman bisnis teman-teman nggak akan maju. Nah, ini saya hanya 3 hari dapat 5.000 like. Ini juga, teman-teman, 2014 saya mendapatkan 11.000 like follower, spend hanya Rp300.000. Hanya 300.000 rupiah. Ya, teman-teman bisa bayangkan ya kalau saat ini ya 11.000 like itu mungkin jutaan, teman-teman harus cost iklannya. Kalau dulu ya, teman-teman ya, saya berhasil karena saya menemukan banyak winning campaign waktu itu. Nah, kalau sekarang menunya sudah banyak. Kalau dulu Facebooknya hanya 3, teman-teman. Klik, engagement, dan video. Hanya itu ya di tahun 2014. Kalau sekarang sudah banyak sekali menunya. Bukan hanya klik ya, klik diganti dengan traffic, engagement, awareness, consideration, dan sebagainya. Oke, kemudian ini juga, teman-teman ya, 500.000 ya, dapat 500 leads, kemudian income 2 juta. Oke, kemudian ini pengalaman saya juga jualan baju bola ya, teman-teman. Cost iklan hanya 3 perak.
ya, kos tiket hanya perak. Nanti saya akan sharingkan gimana sih dapat ini. Ya ini nanti ada berkaitan bagaimana saya menghasilkan miliaran dari produk digital. Ya ini nanti kita akan belajar di modulnya Traffic ya. Oke, ini screenshot pengalaman pribadi saya juga teman-teman. Underzone.com di trafiknya 1.000 orang per hari. Nah, ini 1.000 orang per hari, teman-teman. Ya, teman-teman bisa bayangkan berapa database saya yang di sana. Kemudian, nah ini jumlah customer saya, teman-teman. Ya, ini jumlah customer saya. Ada 78.000 orang. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sana WP keren ya 30 video, video Facebook Ads, video impro, video AB ad, mentoring email marketing. Nah, itu semuanya database customer saya, teman-teman. Ya. Nah, ini jumlah database customer. Oke ya. Nah, saya akan tunjukkan, Mas Andri jualannya apa? Nah, ini oke, saya akan tunjukkan ini jumlah customer ya. Nah, Mas Andri jualannya apa? Ini teman-teman, ya, produk digital. Ya. Nah, ini bisa lihat teman-teman bisa lihat di sini ada 36 sampai saat ini saya rilis 36 produk ya, 36 produk. Harga rata-rata ini ya, harga rata-rata produk ini Rp250.000, teman-teman. Ya, kita lihat di sini ya. Oke, di sini oke tutup ya yang ini. Oke, yang ini ya. Nah, ini rata-rata Rp250.000 nih. Oke ya. Oke, harganya ya. Nah, kita lihat di sini jumlah customer saya, ya jumlah customer saya teman-teman. Oke ya. Oke. Oke, sorry ya teman-teman ya. Nah, ini ya 78.000. Saya anggap 100.000 aja ya. Jadi Rp100.000 dikali 78.000 customer, maka penghasilan saya berapa teman-teman? 7 miliar rupiah. 7 miliar rupiah. Itu hanya satu produk. Nah, teman-teman bisa lihat tadi saya dapat 36 atau saya punya produk 36 produk ya. Nah, saya akan sharingkan dulu hasilnya dulu ya teman-teman, baru nanti kita akan belajar funnelnya gimana. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini berapa teman-teman? 307 ya. Kelihatan nggak? Kalau kelihatan mohon lambaikan tangannya teman-teman. Kelihatan? Oke, kelihatan ya. Ini 307. Nah, kita akan live langsung ya. Oke, ini setengah jam yang lalu teman-teman. Kita akan refresh. Nambah nggak teman-teman? Ya, kita akan refresh ya. Sebentar ya, kita refresh di sini. Oke, 307. Kemudian kita akan lihat penambahannya berapa. Oke, ini koneksi internet. Refresh lagi. Oke, berapa? 309. Nah, ini artinya nambah teman-teman. Ya, malam ini saya dapat 319 database customer. Oke ya. Nah, jadi ini live. Nah, nanti di akhir session webinar ini kita akan refresh lagi berapa penambahannya. Oke ya. Lalu kita akan lihat ke grup Facebook. Nah, Facebook. Berapa ini teman-teman? 148. Kelihatan nggak? Kalau kelihatan mohon lambaikan tangannya teman-teman. Oke, kelihatan ya. Oke, ini ya 148. Kita akan refresh. Nambah nggak? Oke, 148. Kita akan refresh. Berapa? Oke. Bismillah teman-teman. Kita akan lihat ya berapa? 148 tadi ya. Ini berapa? 100 berapa? 51. Kelihatan? Mohon lambaikan. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya. Terima kasih. Nah, gimana Mas Andri caranya? Oke, nah kita akan belajar gimana caranya ya. Oke, saya akan lanjut dulu ya. Nah, ini member saya teman-teman saat ini sudah 94.000 orang ya. Kalau sekarang sudah 100.000 lebih teman-teman, teman-teman bisa lihat di sini ya. Berapa ini? Sudah 120.000 orang nih ya. Kelihatan ya? Sudah 120.000 orang. Oke, kemudian fanpage, nah ini 130.000 orang. Kemudian, nah ini YouTube channel saya, silakan yang mau mendapatkan info atau video terbaru ya, karena saya sharingkan bukan hanya bisnis online tapi cara ngiklan di Facebook. Dan kemudian yang ini, nah ini saya kasih gratis buat teman-teman ya, khusus yang join PLR, join kelas 1M ya. Oke, nah ini salah satu produk digital ya, penghasilan 1 miliar rupiah teman-teman dari Facebook Ads ya. Nah, ini jualannya cuma satu produk. Mungkin teman-teman nanti besok bisa lihat ya, ada satu murid saya ya
jual 2 produk, hanya 2 produk, dapat Rp600 juta. Nanti gimana caranya, rahasianya ada di kelas 1M ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini beberapa penghasilan saya, teman-teman. Ya, ini berapa penghasilan saya, yang ini ya. Kemudian ini GV Contest, ya. Kemudian, nah ini kontak saya, teman-teman, ya. Oke, kalau teman-teman mau ini silakan foto aja, ya. Silakan difoto aja ya, teman-teman ya. Oke, sudah siap belajar? Ya, kita sudah sesi perkenalan. Silakan, kalau sudah siap, silakan lambaikan tangannya. Sudah siap? Oke, baik, terima kasih. Oke, kita akan lanjut ya. Nah, kita akan demo langsung gimana sih caranya Mas Andri ya. Ini luar biasa banget ya. Langsung demo, lalu gimana caranya. Oke. Nah, saya akan sharingkan teman-teman ada 5 sistem ya, 5 sistem gimana cara teman-teman bisa dapat seperti itu ya. Sistem membangun bisnis online atau membangun bisnis digital ya. Sebenarnya ini ya teman-teman ya, teknik ini bisa juga digunakan untuk produk fisik ya. Tapi bedanya nanti teman-teman di ngiklannya itu beda ya, karena ada fase filter market ya. Nanti kalau teman-teman belajar Facebook Ads ada fasenya ya. Nah, kalau produk digital tidak seperti itu teman-teman ya. Tapi sistemnya hampir mirip ya. Nah, malam ini saya akan lebih fokus ke produk digital ya. Oke, bagaimana Mas 5 sistem tersebut? Yang pertama adalah teman-teman harus tahu analisa market. Nah, ini penting sekali teman-teman ya. Ada marketer di luar sana mengatakan bahwa jangan cari market untuk produkmu, tapi carilah produk untuk marketmu. Paham teman-teman atau bingung? Ya, jangan cari market untuk produkmu ya, tapi carilah produk untuk marketmu. Artinya apa? Artinya kita harus tahu market dulu baru kita siapkan produknya ya. Nah, saya akan demo. Yang pertama kita harus analisa market dulu. Ada nggak orang yang cari? Ya, market itu adalah suatu komunitas teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin belum paham market itu apa, Mas. Jadi market itu adalah komunitas ya. Suatu komunitas itu pasti ada problem. Contoh, komunitas sepeda. Problemnya apa? Mungkin ingin beli sepeda baru atau sepedanya ingin bagus ya. Atau komunitas kecantikan. Nah, itu pasti mereka punya problem, ingin cantik ya. Misalnya beli mukena ya, beli hijab. Nah, seperti itu. Artinya market itu ada problem. Nah, kita sebagai penjual tentu kita harus menghadirkan solusi. Nah, market di internet kita bisa menggunakan Google, oke ya, Google Keyword Planner. Nah, ya. Oke, nanti ada sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan tulis aja dulu, nanti saya akan buka sesi pertanyaan. Oke, untuk analisa market ada namanya analisa market. Yang pertama adalah menggunakan Google Keyword Planner, yang kedua adalah menggunakan Google Trend. Nah, ya. Oke, kita akan demo. Untuk menggunakan Google Keyword Planner, ya teman-teman harus punya Gmail. Ya, kalau teman-teman nggak punya Gmail, maka teman-teman nggak bisa menggunakan ini. Jadi pastikan punya Gmail. Ya, oke, saya akan login. Oke, saya langsung ya login ya. Oke, nah kita akan analisa, ada nggak orang cari apa? Misalnya Mas Andri ini belajar membuat blog, ada nggak ya? Oke, saya tulis ya, misalnya kalau saya cari ke Google, misalnya membuat blog, ada nggak? Oke ya, membuat blog atau cara membuat blog, ada nggak? Cara membuat blog. Oke, enter. Kita akan demo langsung, klik, dapatkan hasilnya. Oke, kita lihat di sini ada nggak teman-teman? Nih, ada kelihatan datanya teman-teman? Ada nih, 33.000 orang per bulan yang mencari kata kunci cara membuat blog. Artinya ada orang yang mencari cara membuat blog sebanyak 33.000 orang dalam 1 bulan. Nah, teman-teman bisa bayangkan saat ini pandemi corona teman-teman ya. Ini aja pandemi corona aja ya, kita pikir banyak orang yang di rumah aja kan, pasti sedikit nih di internet. Ternyata
saat kita lihat di cara membuat blog aja, ya, saat pandemi seperti ini, ada yang membuat blog. Oke ya, ini baru datanya dulu teman-teman ya. Oke, saya mau tambah lagi, misalnya cara membuat website. Oke ya, website. Nah, enter. Kita lihat ada nggak dapatkan hasilnya? Oke, ini ada nih teman-teman, 22.000 orang. Kata kunci di Google ini berbeda market teman-teman, berbeda orang ya, tapi niche-nya sama, marketnya sama. Berbeda orang tapi niche-nya sama. Teman-teman bisa lihat, cara membuat blog dan cara membuat website, kalau digabung ada 50.000 orang per bulan yang mencari informasi tersebut. Ya, artinya ini luar biasa teman-teman ya, artinya ini luar biasa. Oke ya, nah kita akan lihat ya, ada nggak yang di Google Trend-nya. Nah ini kan baru jumlah teman-teman. Nah kita akan lihat per harinya. Caranya adalah dengan Google Trend. Oke, kita akan ke Google Trend, enter, klik di sini. Oke, nah kita akan lihat ada nggak? Oke, cara membuat blog. Oke, kita akan lihat ada nggak? Enter. Oke, kemudian klik di sini Indonesia. Oke, karena saya mentarget orang Indonesia, kemudian saya akan cari hari ini, ya, atau oke 7 hari ke belakang, ya, di sini. Oke, nah kita lihat di sini teman-teman, teman-teman bisa lihat nih, lihat ya, lihat, ya, nih, tanggal 8, jam 7 pagi tadi, ada 73 orang yang ke Google yang mengetikkan kata kunci cara membuat blog. Jadi ada 73 orang yang mengetikkan kata kunci cara membuat blog. Artinya ada market di sana, teman-teman. Nah, di sini. Nah, oke. Juni tanggal 6 jam 8 pagi, 8 AM ya, pagi. Itu ada 96 orang yang pergi ke Google mengetikkan cara membuat blog. Artinya ada market di sana, teman-teman. Ya, ada market di sana. Ya. Oke. Yang lain, Mas. Oke, saya mau ganti yang lain. Oke, cara membuat website tadi ya. Ada nggak website? Website. Oke, klik di sini. Nah, kita lihat di sini. Ada nggak? Nah, jam 3 oke ya, jam 3 AM 3 subuh. Ada mencari membuat blog, cara membuat website. Nah, ini artinya ada teman-teman yang mencari. Wajar saja kalau per bulannya ada 33.000 orang. Nah, begitu cara mencari market. Jadi, ya, kita lihat di sini analisa marketnya sudah ada. Oke ya, nanti kalau ada pertanyaan nanti saya akan buka sesi tanya jawab ya. Jadi nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya. Oke, nah setelah kita analisa market ternyata ada, baru yang kedua adalah menyiapkan produknya. Ya kan? Ya. Jadi seperti tadi, jangan cari market untuk produkmu, ya, carilah produk untuk marketmu. Ya, artinya kita harus cari market dulu teman-teman, baru siapkan produk. Nah, market sudah ada, kemudian barulah kita siapkan produk. Oke, nah Mas, saya nggak punya produk, gimana caranya? Oke, yang pertama teman-teman bisa buat sendiri. Kalau produk digital itu mudah, teman. Caranya adalah teman-teman beli produk di luar sana, ya, kemudian teman-teman pelajari, kemudian teman-teman buat sendiri. Teman-teman bisa buat menggunakan Camtasia ya untuk rekaman ya, Camtasia dan Plusmic. Nah, teman-teman sudah bisa membuat produk. Ya, Camtasia ini software untuk merekod screen ya di laptop ya. Nah, itu seperti itu, buat sendiri ya. Mudah banget teman-teman. Beli e-course, beli video, teman-teman pelajari, lalu teman-teman buat. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman nggak bisa buat sendiri, bisa dengan beli produk PLR. Apa itu Mas produk PLR? PLR itu Private Library.
ya, atau produk yang boleh teman-teman klaim menjadi produk milik sendiri. Contohnya, teman-teman beli produk A, lalu si pemilik produk A mengizinkan teman-teman mengganti namanya menjadi nama Anda. Nah, itu produk PR. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman bisa beli produk white label. Nah, apa itu Mas? Apalagi itu Mas white label. White label ini teman-teman hampir mirip dengan PR. Bedanya white label ini enggak ada nama, ya. Jadi ibarat teman-teman menyewa orang, ya, untuk membuatkan produknya. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini saya sudah buat videonya. Saya sudah buat videonya. Nah, contoh seperti tadi, ya, cara membuat blog. Oke, ini saya sudah punya videonya. Klik di sini. Oke. Nah, ya, jadi saya jualan 33 video. Nih, 33 video ya. Oke, ini 33 video dan customer-nya sudah ada. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Lambaikan tangannya kalau teman-teman paham. Oke, paham ya. Oke, untuk sementara kita teruskan dulu ya. Nanti di akhir session kita akan sesi tanya jawab. Teman-teman catat aja dulu pertanyaannya ya. Oke, jadi sudah selesai ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, saya akan ambil lagi yang ini. Oke, jadi analisa produk ada atau analisa market ada, produk pun ada. Lengkap ya. Nah, baru yang ketiga adalah apa Mas yang ketiga? Ketiga adalah teman-teman membuat landing page. Nah, landing page ini teman-teman adalah tempat jualan kita. Landing page adalah tempat jualan kita. Kalau di internet itu namanya landing page atau website atau toko online teman-teman. Tapi kalau di dunia offline itu bisa restoran, bisa toko, bisa ruko, nah atau home industry seperti pabrik dan sebagainya. Kalau di internet itu namanya landing page ya. Oke, ada 3 yang penting teman-teman. Yang pertama adalah sales page. Oke ya. Sales page. Yang kedua adalah halaman order page. Oke, yang ketiga adalah konfirmasi page. Oke ya. Tetapi ya di sini ada namanya squeeze page. Oke ya, saya tambahkan di sini aja ya. Squeeze page. Apa itu Mas squeeze page? Jadi squeeze page adalah tujuannya menangkap database customer. Database calon pembeli. Oke ya. Pembeli aja ya, pembeli. Atau calon ya. Database calon pembeli. Nah, kenapa? Karena produk digital ini berbeda dengan produk fisik. Oke, saya akan tunjukkan teman-teman landing page-nya. Contoh ya. Oke. Nah, ini sales page teman-teman. Ini sales page. Jadi saya memberikan penawaran, saya siapkan sales page-nya ya, ini ya. Oke, kemudian mereka klik di sini order ya, klik di sini. Oke. Nah, lalu mereka memasukkan nama dan email di sini ya, lalu diarahkan ke halaman konfirmasi. Oke, itu sales page, order page dan konfirmasi page. Nah, lalu gimana Mas squeeze page? Oke, squeeze page adalah page yang tujuannya untuk menangkap database customer. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di squeeze page ini ya, contohnya adalah yang ini teman-teman. Nih. Ada yang pernah lihat iklan saya atau yang dapat sales page ini? Silakan lambaikan tangannya teman-teman. Oke ya, ada ya. Nah, contoh squeeze page ini teman-teman ya. Jadi saya berikan 14 video gratis ya, cara membuat atau cara ngiklan di Facebook. Ya, lalu caranya adalah klik di sini, masukkan nama dan email Anda. Misalnya Budi ya, kemudian emailnya budi@gmail.com. Misal ya. Kemudian kirimkan saya videonya ya. Kirimkan saya videonya. Klik di sini. Oke. Nah, lalu diarahkan ke konfirmasi email. Jadi si Budi itu harus klik konfirmasi baru nanti diarahkan ke
database customer saya. Nah, sambil nunggu, silakan join grup ini. Klik di sini. Ini diarahkan kemana, teman-teman? Diarahkan ke grup Facebook tadi. Nih, yang ini. Oke ya. Oke, kita akan refresh nih, teman-teman. Berapa nih, teman-teman? 151 ya. Ini baru 10 menit ya. Oke, kelihatan nggak? Kalau kelihatan, mohon lambaikan tangannya, teman-teman. Kelihatan? Oke, lambaikan. Terima kasih. Nah, kita akan refresh ya. 151. Kita akan lihat berapa. Oke, bismillah. Nih, berapa teman-teman? 157. Nambah kan? Nah, yang tadi ya database customer tadi saya simpan juga di email marketing. Ini berapa? 319 ya. Nah, 319 kita akan refresh. Benar nggak? Nah, jadi kita akan live langsung nih, teman-teman. Refresh, klik di sini. Oke. 319. Sekarang berapa? Oke, berapa tadi? Nambah. Kelihatan nggak? Mohon lambaikan tangannya, teman-teman. Oke, ya kelihatan ya. Nah, nanti teman-teman akan diajarkan gimana caranya, ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nanti di akhir sesi kita sesi tanya jawab. Oke. Selesai. Jadi landing page sudah selesai, order page sudah selesai, sudah selesai, juga selesai. Nah, barulah teman-teman datangkan pengunjung atau promosi. Nah, promosi yang pertama bisa menggunakan Facebook Ads. Ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan Facebook Ads. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan Google Ads. Nah, malam ini saya akan lihatkan ke teman-teman gimana cara ngiklan di Facebook Ads ya. Oke. Oke, saya akan tunjukkan akunnya. Nah, ini spesial banget buat teman-teman ya. Oke ya, saya banyak akun ya teman-teman ya untuk iklan. Oke, di sini. Nah, ya. Oke, saya akan live langsung ya. Klik di sini ya. Mungkin teman-teman kalau yang belum pernah ngiklan ya, ada yang belum pernah ngiklan boleh lambaikan tangannya. Yang pernah, oke ya. Nanti teman-teman yang belum pernah ngiklan jangan khawatir, nanti teman-teman belajar semuanya ya. Nah, disinilah teman-teman ngiklan ya, menggunakan iklan Facebook. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, saya akan lihatkan per hari ini ya, per hari ini ya. Oke, today di sini ya, hari ini tanggal 8. Kemudian saya akan ambil yang saya tadi ya, ngiklan tadi yang ini, yang 2 ya. Kemudian klik di sini campaign. Ya, nanti teman-teman yang kurang paham nanti teman-teman belajar semuanya kok. Ya, lengkap ya. Di sini. Oke, kemudian klik di sini, kemudian klik leads. Nah, nanti kita ketahuan ya. Mas Andre ya, kos iklannya per hari ini 200 berapa teman-teman? Rp263.000. Oke, nanti teman-teman belajar semuanya. Reach-nya apa? Apa itu reach, Mas? Kemudian CTR itu apa? Nah, CTR ini click ratio. Ya, nanti belajar semuanya. Nah, di iklan saya ya diklik. Nih, lihat teman-teman. Totalnya 396. Jadi iklan saya diklik ya, 396 orang. Yang sampai ke website, nih lihat teman-temannya, content view itu yang sampai ke website ya. Jadi iklan saya diklik ya, iklan diklik, kemudian orang tersebut diarahkan ke website, itu jumlahnya 292 orang. Nih, kelihatan nggak teman-teman? Boleh tunjukkan tangannya, lambaikan tangannya, kelihatan nggak? Oke, makasih teman-teman. Ya, ini 292 orang. Jadi ada 292 orang yang klik, yang datang ke sini teman-teman. Datang ke mana Mas Andre? Datang ke sini. Nih. Oke ya, winning. Oke, sebentar ya. Nah, jadi ada 292 orang ya yang datang atau yang sampai ke website ini. Ya, ke website ini. Oke, sebentar ya. Nah, ini. Jadi ada 292 orang yang sampai ke website ini per hari ini. Ya, itu bacanya teman-teman. Ya. Nih ya, 292 orang. Dan kemudian dari 292 orang ada 119 orang yang memasukkan nama dan
email. Jadi ada 119 orang ya, 119 orang ini ya yang memasukkan nama dan email di sini. Klik di sini lalu mereka jadi ada 191 orang yang memasukkan nama dan email di sini. Oke ya. Baru kemudian yang terakhir ini. Nah, ini saya fokusnya ke sini leads. Oke ya. Nah, lalu barulah saya mendapatkan winning campaign. Nanti teman-teman akan belajar semuanya. Oke ya, paham ya? Jadi Mas Andre ini datangnya dari mana? Dari Facebook, teman-teman. Dari ngiklan di Facebook. Oke, lalu orang masukkan nama dan email, diarahkan ke sana, ya, diarahkan ke email, ya, kemudian diarahkan ke grup, kemudian di follow up. Oke ya. Jadi ada 119 orang. Ya. Nah, kita lihat benar nggak 119 orang? Nah, kalau ini kan all ya, ini kan all ya, 328 ini all teman-teman. Oke, saya akan matikan ya teman-teman ya. Khusus yang ini aja, belajar Facebook Ads, save. Nah, ada 131 orang di list itu, ya di list yang orang yang belajar Facebook Ads, memasukkan nama dan emailnya. Kemudian Mas Andre jualan apa? Ya ini teman-teman jualannya, yang ini. Nih, saya akan jual yang ini, saya juga akan jual yang ini ke orang-orang tadi, ya. Kemudian saya juga akan jual yang ini, yang berkaitan, gitu ya. Nah lalu jualnya gimana? Jualnya follow up otomatis, nih. Jadi ada email yang otomatis masuk ke email mereka, gitu ya. Oke, saya akan kembalikan lagi ya. Save. Tadi berapa? 392 ya. Oke ya. Nah, selanjutnya setelah ngiklan ya, nanti kita akan belajar ya teman-teman ya. Yang kurang paham jangan khawatir, nanti kita akan belajar semuanya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Saya hanya 300.000 ya. Saya dapat 119 leads. Ya, pengalaman saya nih ya. Saya akan matematika aja ya. Pengalaman saya ya. 119 pengalaman saya jualan paling rendah itu 2% teman-teman. Rata-rata 5%. Dikali 0,05%, biasanya saya dapat 5 sales dari sini. 5 sales ya, 5 penjualan. Produk saya yang tadi berapa teman-teman? 5 dikali 250.000 kan? 1.250.000. Biaya iklan berapa teman-teman? Biaya iklan 263 ya, dikurang berapa? 263.000. Berapa? Nah, inilah penghasilan saya rata-rata per hari hanya dengan satu produk. Ya, teman-teman bisa lihat tadi, database saya besar, produk saya banyak. Otomatis wajar sekali Mas Andre dapat miliaran rupiah ya, karena kuncinya adalah database yang besar dan kemudian produk yang banyak ya. Oke, lanjut ya. Nah, oke. Kemudian sistem yang terakhir setelah teman-teman seperti ini ya. Selanjutnya adalah closing. Nah, inilah closing pentingnya teman-teman ya. Closing inilah yang membuat mereka take action ya. Caranya adalah teman-teman bisa gunakan scarcity ya, strategi. Oke, strategi scarcity. Apa itu Mas scarcity? Scarcity itu keterbatasan ya. Misal ya. Misal atau contoh ya, contoh. Inilah yang membuat orang take action ya. Teman-teman bisa lihat tadi database saya itu sampai 78.000 itu database, tapi yang membuat take action adalah scarcity. Contohnya apa? Ya. Contohnya adalah bonus senilai 100.000 ya, hanya untuk 20 orang aja. Nah, itu scarcity teman-teman ya. Jadi bonus tapi marketnya harus diedukasi dulu ya, baru nanti teman-teman boleh gunakan strategi ini. Kemudian yang kedua bisa juga seperti ini ya. Dibuka hanya 7 hari. Angkatan kedua harga naik. Nah, seperti itu ya.
untuk kelas 1M. Nah, seperti itu teman-teman. Dibukanya 7 hari, angkatan ketiga, ya misalnya seperti itu ya, ketiga harga naik. Nah, seperti itu. Jadi membuat market take action. Seperti itu. Misalnya, contoh lain, kalau teman-teman jualan produk fisik, gratis, oke, gratis ongkir, ya ongkir hanya minggu ini. Nah, itu bahasa marketing teman-teman. Jadi mereka akan take action. Oke, yang terakhir ya. Oke ya, mungkin teman-teman pernah ke mall ya. Seperti ini, beli 1 gratis 1 dapat 2. Hanya 10 atau hanya 10 pembeli tercepat. Nah, seperti itu yang membuat orang take action untuk bertindak. Oke, nah inilah teman-teman 5 sistem yang saya pakai sampai saat ini, teman-teman. Ya, jadi inilah 5 sistem yang saya pakai hingga saat ini yang menghasilkan miliaran rupiah dari internet, teman-teman. Saya menjual banyak produk, bukan hanya produk digital, teman-teman, tapi produk fisik juga, ya. Nah, inilah yang teman-teman. Boleh difoto, silakan kalau yang mau difoto ya, silakan. Nah, inilah yang teman-teman yang saya gunakan sampai saat ini yang membuat saya bisa menghasilkan miliaran rupiah ya. Teman-teman bisa lihat tadi ya berapa penghasilan saya, bukan 1 miliar tapi sudah lebih dari 7 miliar. Dan kemudian apa kuncinya, Mas? Ya, kuncinya adalah database yang besar ya. Jadi kuncinya adalah saya akan ketik lagi ya, kuncinya database besar dan produk yang banyak. Oke, seperti itu teman-teman. Kuncinya adalah database yang besar dan produk yang banyak. Sistemnya seperti ini. Ya, saya menggunakan bertahun-tahun seperti ini. Pertama, analisa market dulu. Kita harus tahu dulu ada nggak marketnya. Jangan-jangan nggak ada marketnya. Kalau teman-teman membuat produk dulu, tiba-tiba ketika dianalisa marketnya nggak ada, teman-teman akan capek, kerepotan. Jadi mending analisa market dulu. Ya. Nah, setelah teman-teman dapat ternyata ada yang cari, ya minimal ada yang cari, baru teman-teman siapkan produknya. Nah, setelah buat produknya, ya teman-teman bisa buat sendiri atau produk private label, white label dan sebagainya. Kemudian teman-teman yang ketiga buat landing page-nya, ya self pay, order pay, konfirmasi page, quiz page, ya. Kemudian yang keempat promosi, bisa menggunakan Facebook dan Google Ads, dan yang terakhir closing. Nah, inilah yang Oke, teman-teman mendengar suara saya? Mohon kalau dengar suara saya, dengar ya? Boleh diacungkan? Oke, boleh ya. Ya, saya tadi putus ya. Oke ya, jadi teman-teman, inilah sistem yang saya gunakan sampai saat ini. Oke, kita akan sesi tanya jawab ya. Oke, saya akan close dulu ya teman-teman ya. Oke, saya akan stop di sini. Oke, saya akan sesi tanya jawab dulu. Nah, bagi yang mau tanya silakan lambaikan tangannya ya. Saya akan hidupkan speakernya ya. Oke, silakan yang mau tanya silakan lambaikan tangannya. Oke, Mas Afan. Oke, saya akan hidupkan suaranya ya. Oke. Oke, silakan Mas. Ada bisa? Oke, silakan Mas. Bisa Mas. Oke, makasih Mas. Ya. Bisa komunikasi langsung dengan Mas Andri. Ya. Insya Allah saya udah daftar. Mas Afan, sorry. Oke, sebentar. Teman-teman mendengar suara Mas Afan, boleh lambaikan? Dengar suara Mas Afan enggak? Oke, ya baik. Lanjut Mas Afan, silakan. Ya, makasih kesempatannya Mas. Ya. Beberapa kali cuma offline aja yang Mas Andri. Tapi alhamdulillah malam ini saya bisa ngomong langsung. Insya Allah kapan-kapan bisa ketemu langsung juga. Ya boleh Mas. Habis corona kita boleh ngumpul Mas. Saya mau tanya Mas. Ya. Ada beberapa. Ini bisa atau langsung aja silakan. Oke. Ya oke. Untuk riset market itu standar market yang ada di keyword platform itu
kira-kira analisanya gimana Mas? Maksudnya dari jumlah yang ada, apakah potensi untuk kita jual? Misalkan sebulan standar efektif itu mungkin 10.000 atau 5.000 atau di atas berapa ribu gitu ya? Oh, standar berapa ribunya gitu ya Mas ya? Oke. Kemudian yang kedua, ini mungkin lebih berkembang dari yang tadi dijelaskan terkait dengan leads ya, mendapatkan leads. Itu perbedaan antara kita membuat lead dari Squarespace sama leads yang disediakan Facebook. Oke. Ngiklannya lead generation ya Mas ya? Ya, generation kita yang mana? Kemudian yang disarankan Mas Andri kira-kira yang mana? Oke, sarannya ya. Itu pakai tak ke Squarespace-nya juga apa namanya? Ke leads yang ada di lead generation itu ya sama-sama bagus sih. Sayang kalau dimatikan salah satu gitu. Ya, betul Mas. Yang terakhir, oke, ketiga Mas ya. Ketiga, apakah kalau misalkan kita pakai lead generation itu yang di Facebook bisa kita pasang pixel juga? Pasang pixel ya, oke. Soalnya kan saya coba cari kok nggak ada. Susah. Ya, oke, Mas Afan, saya jawab dulu ya. Saya mungkin Insya Allah besok saya ikutnya. Oke, ya baik. Saya mute dulu ya suaranya ya. Siap, Mas. Matikan ya Mas. Oke ya. Baik. Makasih Mas Afan ya. Beri plus buat Mas Afan. Oke, makasih teman-teman ya. Mas Afan boleh di mute suaranya? Oke ya, makasih. Oke, baik. Pertanyaan Mas Afan. Mas, berapa berapa jumlah yang bagus ketika kita menganalisa market, betul ya? Jadi berapa, ada nggak panduannya atau standarnya ya ketika kita menganalisa market menggunakan keyword planner ya? Oke ya, seperti ini ya, keyword planner atau menggunakan Google Trend. Sebenarnya nggak ada Mas Afan, nggak ada. Ini tujuannya adalah untuk melihat apakah ada atau enggak Mas yang mencari kata kunci tersebut. Itu. Kalau ini kosong, nah ini ya, ini seperti ini nih. Saya demokan ya teman-teman ya. Cara bikin website 5.400. Ini artinya ada yang cari. Artinya ada yang mencari informasi tersebut. Kalau ini kosong, artinya nggak ada yang cari. Gitu Mas ya. Jadi sebenarnya tujuannya adalah yang untuk menganalisa ini sebenarnya tujuannya adalah melihat ada marketnya atau enggak. Gitu. Nah, untuk melihat angka ini berkaitan dengan penghasilan teman-teman ya, data atau jualan teman-teman. Misalnya gini, cara membuat blog ya. Rata-rata 33.000 orang yang mencari cara membuat blog. Kalau Mas Afan mentarget Google Ads ya. Otomatis nanti biasanya pengalaman saya ya, kalau Mas jualan ya 33.000 orang ini ya dikali biasanya hanya 20%. Nah, sekitar 6.000 orang yang benar-benar yang biasanya kalau terjadi sales. Itu. Jadi sebenarnya jawabannya adalah ada apa ada standarnya Mas? Enggak ada Mas, enggak ada standarnya. Yang penting ada datanya. Itu. Kalau enggak ada datanya artinya enggak ada yang cari. Contoh, oke, saya ketik ya. Oke, misalnya ya. Kucing warna pink. Lucu. Nah, oke ya, misal ya. Ada nggak orang cari kucing warna pink lucu? Klik di sini. Oke, atau oke, klik di sini dapat menghasilkan. Ada nggak? Oke, ini Mas Afan. Nggak ada yang cari kucing warna pink lucu. Artinya produk ini nggak bisa kita jual. Atau lebih mudahnya gini, baju warna hitam, misalnya ya, hitam, gambar kucing. Nah, seperti itu ya. Enter, dapatkan hasilnya. Nah, nggak ada yang cari Mas. Ya, baju warna hitam gambar kucing.
Itu kalau main Google ya. Kalau Facebook beda ya, Facebook beda mainnya. Ya, Facebook itu adalah orang-orang yang datang ke Facebook itu bukan orang buyer, tapi bagaimana cara membuat orang yang ini adalah ya Mas Afan ya teman-teman yang lain, riset market ini goalnya adalah apakah ada yang cari atau enggak, itu aja dulu. Oke ya, kalau jumlah itu berkaitan dengan berapa jumlah sales, berapa penghasilan kita rata-rata. Oke ya, paham ya Mas Afan ya? Oke lanjut. Mas, bagusnya squeeze page atau lead generation? Betul ya Mas Afan ya? Oke. Nah, saya akan tunjukkan kalau Mas ngiklan menggunakan lead generation. Oke ya. Nah, misalnya saya ngiklan nih Mas ya. Ngiklan, klik di sini. Nah, ini kalau teman-teman yang belum pernah ngiklan jangan khawatir nanti teman-teman diajarkan ya cara ngiklannya. Oke, ini. Klik di sini lead generation. Oke. Nah, ini kalau lead generation ini tujuannya goalnya adalah mendapatkan database customer. Nama, email, nomor telepon, nomor kota dan sebagainya, klik continue. Oke, kemudian nanti teman-teman bisa belajar di sini ya, belajar ngisinya gimana caranya. Nah, saya akan tunjukkan di bagian ads-nya ya, di bagian level ads. Nah, ini kalau ads set ini target market. Nah, di sini teman-teman kalau ngiklan menggunakan lead generation, maka nanti iklan teman-teman ketika ada prospek yang mengklik iklan teman-teman, maka nanti ya ada form seperti ini. Betul nggak, Mas Afan ya? Nanti di sini ya, mereka masukkan nama dan email, ini sudah otomatis. Lalu data ini disimpan di fanpage, Mas. Disimpan di fanpage. Nah, masalahnya adalah, nah ini masalahnya, Mas. Mas akan manual mengambil datanya. Jadi Mas download ya. Di mana Mas? Nah, ini downloadnya. Oke, saya akan lihatkan ya. Oke, bisa setting. Jadi Mas akan mengambil data tersebut secara manual. Kedua, kalau Mas mau follow up, ya karena follow up ini penting ya, Mas harus ngiklan lagi. Otomatis kalau ngiklan, Mas akan menyiapkan budget tambahan. Silakan kalau Mas siap ya, boleh aja silakan ya. Oke, saya page. Nah, nanti disimpan di sini Mas ya. Oke, saya view. Nah, nanti data ini, data customer disimpan di sana. Ya, jadi boleh nggak Mas pakai lead generation? Boleh, silakan. Kalau Mas punya budget lebih untuk ngiklan lagi, karena follow up ini sangat penting. Nanti Mas ada di sini di publishing tools, kemudian di form. Nah, di sini ada di form ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya, koneksi internet. Nah, di sini. Oke ya. Nah, sambil jalan. Nah, nanti di sini teman-teman akan download manual. Seperti itu ya, download manual. Nah, ini ya, klik di sini. Nah, ini form. Form. Nah, di sini nanti ada leads account. Nah, di sini download, klik download. Gitu. Nah, ini bagusnya iklan apa, Mas? Iklannya kalau teman-teman jualan produk mahal seperti properti, kemudian produk-produk yang di atas 1 juta, workshop, ya produk mahal yang lainnya. Ini bagusnya seperti itu. Otomatis nanti ngiklannya Mas akan ngiklan lagi ya, karena ini diiklankan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman pakai squeeze page, nih squeeze page ya. Oke ya, saya menangkap squeeze page ini ya. Ya, saya tangkap nama dan emailnya. Mereka akan masuk ke database saya, Mas. Kira-kira saya ngiklan lagi nggak ke Facebook? Enggak, yes, betul sekali. Jadi saya nggak ngiklan lagi, otomatis saya nggak keluar uang lagi untuk ngiklan. Gitu ya. Kemudian follow up berjalan otomatis. Nih, ini follow up teman-teman. Ini hari 0, hari 1 ya. Oke, saya akan tunjukkan ya. Yang oke. Oke, yang ini coba ya. Nah, ini follow up semuanya berjalan otomatis, teman-teman. Ya, berjalan otomatis. Mungkin pernah teman-teman lihat atau masukkan nama dan email ke squeeze saya, teman-teman dapat email otomatis. Nah, itu seperti itu. Kira-kira saya keluar uang lagi nggak? Yes, enggak ya, karena saya sudah sewa seperti itu ya. Itu yang pertama. Kedua, saya bisa arahkan ke sini, ke grup.
seperti itu. Ya, dan selanjutnya saya bisa jualan terus menerus atau kirim pesan terus dan menerus. Oke ya. Nah, oke Mas Afan, gimana? Yang kedua ya. Oke ya. Yang ketiga adalah pixel. Nah, ini pixel. Pixel itu nggak bisa ditanam di leads, nggak bisa Mas. Pixel itu untuk website. Karena pixel itu kode. Nah, ini nanti ini teknis ya, teman-teman ya. Ini soalnya teknis. Nah, ini nanti di event manager. Ini kode, teman-teman. Ini pixel ini harus ditanam di website. Nah, jadi kalau mau pakai pixel harus pakai website. Jadi kalau teman-teman nggak pakai website, maka nggak perlu pakai pixel. Nah, leads tadi itu nggak perlu Mas, langsung aja ya buat di custom audience ya. Seperti itu Mas Afan, oke? Oke, makasih teman-teman. Oke, saya buka pertanyaan lagi. Silakan yang mau tanya silakan lambaikan tangannya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Oke, Mas Syuhud. Oke, saya hidupkan suaranya ya, Mas ya. Oke. Oke, silakan Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Alhamdulillah Mas Andre sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya terkait tentang Facebook Ads ya Mas Andre. Ya, oke. Kan tadi sudah dijelaskan yang pertama kita mengiklankan menggunakan objektif traffic dulu ya Mas Andre ya. Yes, betul. Supaya kita bisa mendapatkan leads. Nah, patokannya apa supaya kita bisa mengiklankan dengan objektif conversion. Setelah traffic itu kan kita iklannya conversion ya. Nah, patokannya itu apa? Apakah jumlah trafficnya, misalnya jumlah klik ke webnya berapa jumlahnya, atau berapa jumlah leads-nya, atau berapa hari kita mengiklan baru kita mengiklankan objektif yang conversion itu. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih Mas Andre. Oke, Mas ya. Makasih. Saya mute ya. Yeah. Mohon di mute Mas. Oke ya. Baik. Oke, pertanyaan Mas Syuhud ya. Oke, beri plus dulu teman-teman buat teman kita. Oke, makasih teman-teman ya. Baik. Oke, ada pertanyaan dari Mas Syuhud. Bertanya, Mas, apa patokan ketika kita ngiklan konversi? Oke, baik. Saya akan demo lagi ya, Mas ya. Oke, saya akan share screen. Oke ya. Oke, klik di sini. Oke, sebentar. Ads Manager. Oke, nah. Oke, saya akan ke slide saya ya. Oke, kelihatan teman-teman slide saya? Boleh, itu kan boleh ya. Baik. Nah, sebelum saya jelaskan ya Mas Syuhud ya, bagaimana iklan konversi itu, saya akan jelaskan dasar dulu ya. Jadi tujuan iklan adalah menemukan winning campaign. Ya, ingat ya. Jadi tujuan ngiklan itu menemukan winning campaign. Orang di luar sana ya, mungkin teman-teman yang pernah ngiklan sering boncos ya karena teman-teman belum paham, mungkin belum paham cara menemukan winning campaign. Ya. Nah, kalau ini teknik budgeting saya teman-teman ya, 50% untuk bakar atau beli data, 50% untuk scale up. Maksudnya apa, Mas? Jadi ketika ngiklan terlalu dulu uangnya, dulu iklan cost iklannya. Misalnya teman-teman siapkan 500.000 untuk iklan. Jadi kalau saya teman-teman ya, kalau saya pribadi, saya siapkan 250.000 pertama untuk testing iklan. Tujuannya adalah untuk membeli data. Yang kedua 250.000 ini untuk scale up. Oke ya, pahami ya. Nah, baru kemudian saya ngiklan teman-teman. Biasanya saya ngiklan itu saya membuat lebih dari 2 aset. Ya. Aset itu apa Mas? Aset itu target market. Target market itu orang, ya, komunitas, laki-laki, perempuan, umur, tinggal di mana, menggunakan handphone apa, interestnya apa. Nah, itu aset teman-teman. Ya, jadi saya mentargetnya lebih dari 2 biasanya. Kemudian yang terakhir, level terakhir ya ads itu materi iklan kita. Materi iklan ini video, kemudian copywriting ya, slide dan sebagainya. Itu materi iklan. Nah, kita iklankan mungkin selama 2 hari, 3 hari ya. Kemudian teman-teman iklankan, teman-teman lalu baca hasil iklannya. Sehingga nanti teman-teman menemukan winning campaign ya. Itu winning campaign. Nah, saat teman-teman ngiklan, ya jangan lupa teman-teman gunakan strategi. Kalau teman-teman gunakan website, maka teman-teman harus gunakan pixel. Kenapa? Di pixel ada namanya event.
event ini berkaitan dengan behavior, kebiasaan. Ya, nanti baru ada lookalike audience. Oke, saya akan demokan ya. Saya akan demokan teman-teman ya. Oke. Nih ya, winning campaign. Saya akan lihat ini. Teman-teman bisa lihat ini apa ini eventnya? Kelihatan nggak? Masuk kelihatan? Ya. Event ini adalah paid view. Jadi saya menyuruh Facebook tolong catat orang-orang yang ini adalah paid view. Gitu ya. Lalu datanglah banyak orang ke sini, mereka masukkan nama dan email, ya klik di sini ya. Misalnya tadi Budi ya. Budi, kemudian tap di sini budi@gmail.com. Kemudian klik kirimkan saya. Nah, lalu si Budi tadi diarahkan kemana pikselnya, teman-teman? Apa ini? Leads. Kelihatan, teman-teman? Maksud kelihatan? Leads? Oke, lihat ya. Jadi, si Budi tadi, ketika mereka masukkan nama dan email, maka saya menyuruh Facebook, tolong tandai orang ini leads, sebagai leads. Nah, baru kemudian saya menyuruh Facebook di sini. Nah, ini mungkin teman-teman kalau mau ngambil kodenya di sini ya, di sini nanti teman-teman belajar cara ngambil kodenya. Nah, kalau kode event di sini teman-teman ya. Oke, di pixel ini ya. Nah, di sini ya. Oke, kemudian klik di sini, klik pixel. Oke, klik di sini ya. Oke, nah kemudian klik setup, install pixel. Nah, di sini kita ambil pixelnya di sini. Nah, ini kodenya ya. Oke, lalu masukkan ke website, baru kita ambil eventnya di sini. Nah, ini eventnya. Nanti ini teknisnya teman-teman ya. Nah, ini view content, leads ya, leads tadi education. Nah, ini ya, education. Nah, nih ya. Oke, paham ya? Nah, lalu tadi ketika saya orang datang ke landing page tadi, squeeze page tadi, saya suruh Facebook tolong tandai orang-orang yang datang ke sana. Oke, caranya gimana? Caranya adalah membuat custom audience. Ya, caranya ya. Klik di sini, ya klik di sini buat audience. Oke. Ya, sini. Jadi saya menyuruh Facebook tolong tandai orang-orang yang datang di sana ya. Jadi saya suruh Facebook tolong tandai. Klik di sini create custom audience. Oke ya. Nah, kemudian tandai website yang datang tadi, website ya. Nah, ini ya. Kemudian saya akan pilih oke, nggak apa-apa ya. Kemudian yang ini people who visited web page, lalu saya akan tulis websitenya. winningcampaign.co. Enter. Lalu saya buat winning campaign.co. Kalau saya biasanya nulis gini, ya 30 hari. Oke, ini webinar ya biar agar ini. Kemudian create ads atau create custom audience. Sudah selesai. Nah, Facebook akan mengenerate orang-orang ini, teman-teman. Jadi Facebook akan mengenerate orang-orang ini. Lalu teman-teman iklankan ya. Ini pasti nanti ada eventnya. Jadi ini ada event ya teman-teman ya. Nah ini ya saya tunjukkan. Ini memang agak teknis ya teman-teman ya. Oke. Nah di sini. Nah di sini kita bisa lihat nih di sini. Oke. Nah ini kita lihat nih di sini. Event. Nah ini paid view. Kita bisa lihat di sini event URL atau domain, pakai domain boleh. Nih. Oke, kelihatan nggak? Oh iya, sorry, ini pakai ini data ini ya. Sorry yang ini. Oke, ini ya. Oke, nah jadi teman-teman ya. Nah ini saya paid view. Kemudian oke sebentar ya. Nah ini ya. Kemudian nih ya paid view event. Nah klik di sini domain. Nah lalu saya teman-teman bisa lihat di sini. Winning campaign dikunjungi sampai 24.000 orang. Kelihatan teman-teman? 24.000 orang kelihatan ya. Nah lalu saya menyuruh Facebook
tolong carikan nih, ini kan sudah tertrigger, artinya ada 24.000 orang yang berkunjung ke sana. Seperti itu ya. Nah, jadi saya menyuruh Facebook ya. Facebook ya, tolong carikan ya orang-orang yang serupa dengan kebiasaannya di jumlah 24.000 orang. Menggunakan apa? Menggunakan lookalike audience di sini. Nah, teman-teman buat di sini, klik di sini, ya. Kemudian pilih ini, ya. Oke, sorry. Oke, other source yang tadi ya, teman-teman ya. Nah, oke yang ini, ya, misalnya ini. Nah, kemudian pilih Indonesia. Indonesia. Oke, nah kemudian saya akan pilih 1%. Maksudnya apa ini Mas Andri 1%? Jadi saya menyuruh Facebook tolong carikan 1% populasi Indonesia yang karakternya mirip seperti view konten di mini campaign tersebut. Great. Selesai, barulah teman-teman ngiklan konversi. Nah, ya baru ngiklan konversi, ya. Oke ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, nah baru teman-teman ngiklan konversi. Nah, konversinya apa Mas? Konversinya leads. Oke, sebentar ya. Nah, create di sini. Konversi. Nah, barulah teman-teman ngiklan konversi. Ingat, konversi itu. Jadi Facebook nanya ke kita, Mas Andre, Anda mau konversi apa? Tindakan apa? Oke, Facebook tolong carikan orang-orang yang cenderung leads. Saya kan leads tadi, ingat kan? Orang masukkan nama dan email, kearahkan leads. Oke, Mas Andre, kata Facebook. Marketnya yang mana Mas Andre? Yang ini, teman-teman. Jadi Facebook tolong carikan orang-orang yang cenderung leads, ya, yang cenderung lead, yang memasukkan yang ini 1% tadi. Nih. Jadi Facebook akan mencari orang yang cenderung leads di antara 1.500.000 orang tersebut. Nah, gimana cara agar iklan ini performasinya bagus? Yaitu teman-teman harus menemukan winning campaign. Nah, ini saya lihatkan teman-teman ya, realnya langsung ya. Ini saya pertama ngiklan traffic dulu. Saya belum iklan konversi. Nih, teman-teman, ya, Mas Syud ya. Lihat ya, saya membuat beberapa variasi ad set, target market dan variasi iklan ya. Affiliate dropship digital marketing. Lalu saya baca hasil iklannya. Lifetime. Ternyata yang menang ya dari 4 ad set ini ternyata affiliate yang menang. Lalu saya fokuskan ke sana. Oke, sudah selesai ya. Hanya 30.000 teman-teman, hanya 30.000. Barulah saya ngiklan konversi. Nih. Saya iklan konversi. Nah, iklan konversi 300.000 per hari. Tapi ini performasinya sudah bagus karena saya targetnya siapa? Nih, saya akan target adalah orang-orang yang tadi. Apa tadi? Lookalike audience. Jadi saya nyuruh Facebook tolong carikan orang-orang yang cenderung leads. Oke, di antara orang-orang yang kebiasaan sama yang datang ke website tersebut. Sehingga Facebook akan mencari orang-orang yang cenderung leads, yang Budi tadi yang memasukkan nama dan email. Sehingga saya menemukan winning campaign ya. Jadi saya bisa hanya dengan 300.000 saya dapat leads-nya hari ini berapa? Today 123 orang. Dan sistem inilah yang saya gunakan di iklan-iklan saya, teman-teman. Nih. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu, Mas Sud. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sip. Oke, terima kasih. Oke, kita akan sesi tanya jawab satu terakhir lagi ya, teman-teman ya. Oke, saya akan stop dulu, stop sharing.
Oke, terakhir silakan kalau ada pertanyaan nanti teman-teman jangan khawatir kan di waiting list saya sudah siapkan grupnya. Nanti teman-teman teman-teman kalau ada pertanyaan silakan aja komen di sana dan kemudian nanti saya akan jawab. Nanti juga ada teman-teman yang sudah berpengalaman akan bantu teman-teman. Oke, pertanyaan terakhir silakan. Silakan yang mau tanya silakan lambaikan tangannya. Ada pertanyaan? Oke. Ada pertanyaan? Silakan lambaikan tangannya. Oke, nggak ada. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, Mas Budi. Oke, saya unmute ya, Mas Budi ya. Oke, silakan Mas, di unmute. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Oke, unmute lagi, Mas. Coba, Mas. Halo. Halo, Mas, settingannya. Suaranya. Ya, udah. Oke, sip. Udah kedengeran? Oke, sip. Ya. Mau tanya, nanti kita di kelas ini diajarkan bikin pixel juga nggak ya? Atau diajarkan bikin landing page? Atau sudah ada landing page-nya? Oke, Gitu ya. aja, Mas. Oke, makasih, Mas. Boleh di unmute, Mas? Ya. Oke, makasih. Ya, baik, teman-teman. Oke, pertanyaan Mas Budi. Mas, semuanya diajarkan nggak di kelas 1M? Yes, teman-teman. Semuanya diajarkan. Ya, oke, saya akan lihatkan ya, teman-teman ya. Oke, saya akan lihatkan. Oke, saya pakai akun ini aja. Kelas. Oke, yang ini. Oke, saya akan tunjukkan dalemannya ya. Jadi teman-teman akan paham ya apa yang akan kita pelajari ya. Oke. Oke. Oke, jangan difoto ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Oke, nah nanti teman-teman kalau akses seperti ini ya, klik akses aja di sini. Nah, nanti Mas, apakah semuanya diajarkan di sini? Yes, teman-teman, semuanya diajarkan di sini ya. Jadi semuanya diajarkan. Nih, saya akan tunjukkan di panduan ya, ini selamat datang teman-teman, ini selamat datangnya ya. Ini ada join channel, gabung ke grup ya, download produknya, siap-siap disiksa di kelas ya, karena saya siapkan PR homework ya bagi teman-teman. Ya kalau nggak ngerjain homework ya nanti ada siksaan ya. Enggak ya. Ya rugi sendiri kalau nggak menyelesaikan homeworknya, kemudian berdoa dan bersedekah ya tentu ya. Kemudian nanti ada panduannya. Nah ini, jadi pertanyaan Mas Budi tadi, Mas lengkap nggak? Yes. Nih, jadi pertama saya akan sharingkan mindset dulu ya. Ini penting banget ya karena mindset ini yang penting pondasi awal. Kemudian sistem pembayarannya karena kita akan ada beberapa tools yang kita gunakan. Kemudian strategi. Oh iya, sorry, nggak sharing ya. Oke, sorry. Sorry. Oke, kelihatan monitor saya teman-teman. Boleh lambaikan? Sorry tadi. Oke, makasih ya. Baik teman-teman. Ya, jadi ini nanti member areanya teman-teman. Ya, ini member areanya. Yang pertama adalah selamat datang. Ya, ini ya teman-teman ya. Nah ini nanti teman-teman akan join channel, join grup ya. Grup ini sudah 407 orang yang ada di Telegram. Kemudian download juga produknya. Kemudian siap-siap disiksa di kelas ya. Nah ini ada homework teman-teman ya. Bukan disiksa kayak gitu bukan ya. Jadi ada PR yang teman-teman harus kerjakan setiap hari. Nah, itu nanti dipantau ya, kemudian berdoa dan sedekah. Nah, kemudian, nah ini yang pertanyaan Mas Budi tadi. Panduannya lengkap nggak Mas? Yes. Jadi pertama dari mindset ya, kemudian persiapan sistem pembayarannya, jadi kita belajar juga ya, karena ada beberapa tools yang kita gunakan. Kemudian strategi 1 miliar, nah ini saya akan sharingkan lebih dalam lagi strateginya gimana ya. Ada beberapa hal yang saya harus berikan. Kemudian analisa produk. Nah, ini analisa produk ini lebih dalam lagi, teman-teman, ya. Jadi yang tadi adalah teman-teman menggunakan ini ya, teman-teman ya, Google Q Planner dan Google Trend. Nah, ini lebih dalam lagi. Karena di sini ada namanya value proposition canvas ya. Di sana kita analisa produk menggunakan benefit, fitur, experience, kemudian fear, needs dan kebutuhannya. Jadi kita akan analisa lagi marketnya, produknya ya, marketnya apa yang mereka inginkan, kita akan lebih dalam lagi menanalisanya ya. Kemudian kita membuat landing page ya, kita menggunakan WordPress ya, nanti install plugin ya, yang landing page yang ini ya teman-teman ya, yang ini ya, landing page.
Kemudian nanti kita akan membuat landing page ya. Kita akan membuat halaman konfirmasi page, membuat sales page, kemudian kita akan menggunakan email marketing ya. Nah, rekomendasi kita akan menggunakan GetResponse dan ini trial 30 hari gratis teman-teman ya. Ini enaknya kalau teman-teman gunakan GetResponse. Kemudian email bisnis, saya akan demokan follow up penjualan. Nah, nanti closingnya di mana Mas? Closingnya bisa di email atau by di iklan. Kemudian cara membuat download page ya, nanti kita akan belajar gimana caranya. File download squeeze page. Nah, ini squeeze page yang tadi diajarkan juga gimana caranya. Kemudian follow up email. Nah, ini email closingnya gimana sih Mas cara nulis email yang closing itu? Ya, karena ada tekniknya teman-teman cara membuat closing email itu. Ya, itu diajarkan copywritingnya. Kemudian ngiklan di Facebook dan Google. Nah, ini saya sudah siapkan bagi teman-teman yang belum pernah ngiklan, jangan khawatir. Saya demokan dari awal. Nih ya, mungkin teman-teman lihat ini ya, gambarnya masih botak ya teman-teman ya. Ya, karena ini masih awal banget ya. Jadi mulai dari belum pernah ngiklan. Nih cara membuat akun bisnis gimana ya, cara membuat yang tadi teman-teman ya. Yang oke sebentar ya. Nah, yang tadi ya gimana sih cara membuat akun ini ya. Nah, ini ya. Kemudian selanjutnya membuat fanpage, membuat akun iklan, mengelola akun iklan, persiapan ya, kemudian menambahkan pixel yang ditanyakan Mas tadi ya. Gimana Mas pixel, menanam pixel ke website, nanti diajarkan semuanya. Kemudian mentes pixel, apakah tertrigger, apakah terlacak oleh Facebook ya, nanti kita akan belajar gimana membuat event. Nah, event ya, custom audience, event squeeze page, menemukan dan membaca hasil iklan. Nah, ini yang mungkin teman-teman nggak diajarkan di e-course di luar sana, nggak tahu cara baca hasil iklan. Nah, di sini saya demokan gimana sih cara membaca hasil iklan. Nanti teman-teman kalau bisa baca hasil iklan, teman-teman akan mendapatkan keputusan yang tepat. Apakah teman-teman iklannya lanjut, apakah diedit, ataukah dihapus. Nanti seperti itu. Kemudian demo, nah ini menggunakan konversi ads yang saya demokan tadi yang ditanya oleh Mas tadi ya, cara menggunakan konversi ads. Kemudian retargeting, Google Ads, nah saya demokan juga menggunakan Google Ads dan resume penjualan 1 miliar dan siap-siap naik level. Nah ini nanti saya akan rilis di angkatan kedua, tingkat master teman-teman. Nah ini yang mungkin teman-teman tidak ada di luar sana, saya akan rilis tingkat master. Nah, ini teman-teman yang join di kelas 1M angkatan kedua ini teman-teman akan dapat videonya, dapat panduannya dan gratis, teman-teman. Dan enaknya teman-teman bisa ikutan angkatan selanjutnya, angkatan ketiga, keempat, kelima tanpa biaya tambahan ya, teman-teman hanya sekali investasi, hanya 1 juta dipotong 55% menjadi 449. Dan kalau teman-teman join di angkatan ketiga harganya sudah naik teman-teman ya, saya pastikan naik karena harganya atau tingkat karena panduannya akan ya. Kemudian tools dan alat perang, nah ini mohon maaf saya tidak tunjukkan ya, nanti kalau teman sudah member saya tunjukkan ya apa saja tools dan alat perang yang saya gunakan. Kemudian jadwal live webinar, nah nanti kita akan live seperti ini teman-teman ya, nanti saya akan demokan gimana caranya. Kita akan mulai tanggal 19 Juni ya, 19 Juni hari Jumat. 7 hari ke depan, tanggal 20 Juni, 21 Juni, 22 Juni, 23 Juni, dan seterusnya, sampai 25 Juni, dan seterusnya. Jadi teman-teman nanti bisa ikutan di angkatan selanjutnya. Dan selanjutnya teman-teman saya akan kasih gratis spesial bonusnya. Nah, bagi teman-teman yang nggak punya produk, jangan khawatir. Produknya juga sudah saya siapkan, 36 produk. Yang produk ini tadi, teman-teman, ya, yang ini, saya kasih gratis semuanya buat teman-teman. Ya, 36 produk. Nih, saya kasih gratis semuanya. Ya, plus. Oke, plus. Nih, bonus tambahan yang akan segera saya rilis tanggal 30 Juni senilai 1.250.000 gratis, ya. Oke, seperti itu Mas Budi. Ada pertanyaan? Oke, baik, terima kasih. Oke, baik teman-teman ya, terima kasih ya, mungkin kita sampaikan webinar malam ini ya teman-teman ya. Mohon maaf saya hanya batasi pertanyaan ya. Nanti teman-teman kalau mau ikutan ya, ikutan lebih lengkap lagi silakan aja join di kelas 1 miliar. Nanti teman-teman akan dapat infonya di mana Mas, nanti kontak aja atau cek aja di channel saya ya, dan itu dibuka
besok ya, besok hari Selasa jam 9 pagi. Dan teman-teman yang mungkin kelewatan jangan khawatir ya, video ini ada rekamannya ya. Video ini ada rekamannya dan kemudian nanti teman-teman bisa akses di YouTube channel saya ya. Hubungi cek aja di YouTube, nanti teman-teman bisa tonton, bisa download silahkan. Dan ya informasi terakhir ya, kelas 1M akan dibuka besok jam 9 pagi, harga normalnya 1 juta, kemudian diskon 55% menjadi Rp449.000. Dan teman-teman kalau ikutan angkatan ketiga ya kemungkinan saya akan buka Agustus ya, jadi mungkin masih lama, itu harganya sudah 600-an ya. Jadi mendingan daftar sekarang dan teman-teman bisa ikutan batch selanjutnya selamanya gratis ya, karena keanggotaan Anda seumur hidup. Oke, terima kasih teman-teman ya. Selamat malam, selamat istirahat ya. Oke, saya unmute all semua ya teman-teman ya. Boleh silakan saya buka unmute semua ya. Terima kasih teman-teman untuk hadir di live webinar ini. Nantikan live selanjutnya dan saya ucapkan terakhir kali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya sampai jumpa besok di grup. Jadi kalau ada pertanyaan silakan aja komen di grup, nanti saya akan jawab pertanyaan. Oke, sampai jumpa, selamat malam dan selamat istirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.